Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ikhwanul Kamil. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 melaksanakan perekaman video praktik pengalaman lapangan dalam rangka ujian PPL tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau kalian semua pada sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelumnya coba Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Akmal Fahrezi, Dede Muhammad Ridwan, Saifulani, Lala, Nita Nuraini, Dimas, Jainuddin, Rival Septiawan, Naira Suci, Siti Kalimatus Syadiah, hadir ya? Muhammad Fahri Al-Faris, Raffi Muhammad, Siti Nur Fadila, Jaskia Julianti, Raifa Saisa. Alhamdulillah ya, ada satu teman kalian yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan teman kalian untuk minggu depannya bisa hadir semua ya. Baik, sebelumnya coba Bapak akan berdoa dulu untuk memulai pembelajaran hari ini supaya kita semua mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Silakan saya Fulani pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, saya sudah berdoa. Bapak lihat kalian masih tegang ya dan masih kurang semangat pada hari ini. Coba semuanya maju ke depan. Laki-laki nanti bikin lingkaran ya, sama perempuan juga bisa bikin lingkaran. Coba semuanya berdiri. Coba laki-lakinya di sini, bikin lingkaran. Sini, Mama. Nah, kayak gitu ya, kayak gitu. Coba perempuannya laki-lakinya mundur. Perempuan lingkaran ya. Sudah semuanya bikin lingkaran? Baik, di sini Bapak akan ngasih games ke kalian, namanya games kucing. Jadi ketika Bapak bilang, lihat ke semuanya ke sini ya. Ketika Bapak bilang angka 1, kayak gini tangannya, tangan kanan coba. 1, tangan kanannya, tangan kanan. Pas bilang 2, kata Bapak kayak gini. Tangan kirinya. Pas 3, langsung ke temannya. Si telunjuknya ke telapak tangan temannya. Coba gerak. Lihat yang cowoknya, lihat. 1, tangan kanan semua. 2, lihat ya yang perempuannya. Pas 3, tangan kanan disimpan di tangan kiri temannya. Seperti ini, oh semuanya. Coba. Ulang lagi ya, ulang lagi. Coba bisa semuanya. Coba ya, lihat Bapak. 1, 2, 3,
3. Nah, kayak gitu. Udah ngerti ya? Udah ngerti. Nah, untuk gamesnya, dengerin. Untuk gamesnya namanya game kucing. Bapak akan bercerita. Nanti di mana ada kata kucing, maka kalian tangkap temannya. Misalnya kayak gini. Di suatu hari Bapak melihat di rumah teman Bapak ada seekor kucing. Maka yang tangan ini, nah kan ada di tangan dia, dia cepat-cepat menghindar. Nanti yang tangan kanannya cepat ambil tangan kanan teman sendiri, gitu ya. Ngerti nggak? Coba diulang lagi. Simpan dulu di bawah tangannya. Simpan dulu. 1, 2, 3. Baik, sudah. Simpan di sana, tahan. Bapak akan bercerita ya. Nanti di mana ada kata kucing, langsung tangkap tangan temannya, ya. Ya, dan kamu tangan kanannya menghindar, gitu ya, menghindar. Ya, gitu. Coba dimulai ya, siap. Pada suatu hari, Bapak melewati rumah Iban. Kemudian lihat di rumahnya ada seekor kunang-kunang. Diulang lagi ya. Kemudian Bapak masuk ke rumah orang tua Bapak dan di dalamnya ternyata banyak sekali kucing. Fokus lagi. Coba diulang lagi. Udah. Diulang lagi ya, fokus sama kata Bapak ya. Kemudian Bapak di waktu malamnya untuk pergi ke kuburan. Dan di dalam kuburan itu terdapat banyak sekali kunang-kunang. Apa? Coba ya. Kemudian keesokan harinya ada teman Bapak main ke rumah dan dia melihat banyak sekali ada kura-kura dan ada kucing. Gimana seru? Silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Baik, semuanya sudah? Kalau sudah, silakan sekarang siapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen. Silakan. Bagaimana, sudah disiapkan? Bagus, kalau sudah. Coba Bapak pengen tanya ke kalian, di semester ini kita sudah belajar materi apa saja? Coba, ada yang ingat coba apa? Yang bab satunya tentang apa? Iman kepada Allah, kemudian makna dari Asmaul Husna dan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus ya, masih ingat. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita semua akan mempelajari materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui, yang pertama menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, menjelaskan makna jujur sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Menjelaskan hikmah jujur dengan tepat. Menjelaskan pengertian amanah sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Anfal ayat 27. Menyebutkan 3 macam amanah dengan benar. Menyebutkan pengertian istiqomah sebagai implementasi dari Quran surah Al-Aqab ayat 13. Dan menguraikan hikmah perilaku jujur. Itu ya tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui.
Baik, adapun langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini, nanti untuk mencari materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah, nanti kalian mencarinya secara berkelompok, ya. Secara berkelompok. Nanti Bapak akan membagi 3 kelompok. Jumlahnya ada berapa ini? Ada 15 ya. Nah, nanti satu kelompoknya 5 orang. Seperti itu, ya. Nah, nanti ketika sudah bekerja kelompok untuk mendapatkan materi apa saja yang akan didapatkan atau didiskusikan, nanti Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang untuk ke depan. Misalnya kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, 1 orang untuk mengambil amplop yang ada di papan pintar atau kartu papan pintar. Misalnya nih Sapulani kelompok 1 misalnya mau pilih amplop warna biru misalnya, dibuka nanti judulnya apa, tentang jujur, amanah, istiqomah. Nanti Saiful sama teman sekelompoknya fokus mendiskusikan tentang sikap jujur misalnya. Bagaimana, paham? Begitu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti oleh kalian amati dan beri tanggapan. Kira-kira isi videonya menjelaskan tentang apa ya? Ya, coba. Ya, selamat menonton. Ma, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika, anak mama memang hebat, selalu siap membantu mama kapanpun. Iya Ma, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh, udah gak jujur sama mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000 mah, bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya mah, Dika minta maaf sudah gak jujur ya mah. Ya udah, iya mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya mah, Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah gitu dong anak mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Nah, baik sudah ya namanya. Nah, kira-kira hasil amatan kalian apa? Video ini menjelaskan tentang sikap apa? Coba. Jujur. Tentang apa? Jujur. Betul sekali ya. Di video ini menjelaskan tentang sikap jujur. Nah, silakan ada yang pertanyaan dulu. Ya, coba. Apa? Pengertian sikap jujur itu apa? Pengertian dari sikap jujur apa? Kenapa? Nah, jadi jujur itu kesesuaian sikap antara perbuatan, kemudian kesesuaian informasi dengan kenyataan, kebaikan, dan tanpa dicampuri dengan kedustaan. Itu jujur. Jadi sesuatu yang murni, tanpa dilebih-lebihkan ataupun tanpa dikurangi, seperti itu ya. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Ya, coba Lala, apa? Mengapa kita harus jujur? Mengapa kita harus jujur? Nah, kira-kira dari kalian ada yang mau menjawabnya enggak? Kenapa kita harus bersikap jujur? Coba siapa yang berani? Ada yang berani? Ya ada ya. Jadi kenapa kita harus jujur? Karena jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Kita sebagai makhluk sosial untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih harmonis atau tentram, maka kita harus mencerminkan perilaku
jujur. Jadi misalnya pernah gak kalian ketika berbohong kepada orang tua atau kepada siapapun, hati merasa gelisah, gak enak tuh, takutnya ketahuan atau apa, pernah gak? Nah, itu karena tidak jujur, karena berbohong. Jadi hidupnya akan merasa tidak tenang, gelisah dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu makanya maka kita harus bersikap jujur. Itu. Baik, untuk lebih memahami materi tentang perilaku jujur, amanah dan istiqomah, nanti kalian untuk mencari materi secara berkelompok, baik itu dari buku paket ataupun dari internet. Ada yang mau HP? Nah, baik, berarti fokus mencarinya di buku paket. Nanti Bapak akan bagi 3 kelompok ya. Sekarang sebutkan saja kelompok 1 siapa itu. Kelompok 1 Akmal Fahrezi, Dede Muhammad Ridwan, Saifulani, Lala, sama Nita Nur Aini. Kelompok 2 Dimas Jainuddin, Rival Setiawan, Daira Suci, Siti Kalimatus ya. Itu tidak hadir ya, berarti 4 orang. Kelompok 3 Muhammad Fahri, Raffi Muhammad, Siti Nur Fadila, Jaskia Julianti dan Raifa Saisa ya. Baik. Silakan sekarang kelompok 1 bergabung di sini. Kelompok 1 semuanya mana? Bergabung di sini ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Hasilnya bagaimana, sudah semuanya? Kalau sudah, Bapak akan membagikan buku paketnya. Nanti kalian cari buku paket ya. Coba untuk pembagian materinya, Bapak minta dari perwakilan kelompoknya 1 orang ya, untuk maju ke depan untuk mengambil materi apa yang akan didiskusikan. Silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2 siapa? Biru. Yang dulu. Kelompok 3. Dengerin ya. Untuk kelompok 1 silakan saya ulangi, pilih mau upload foto apa. Silakan. Ya yang di sini. Jangan dulu dibuka. Dulu di sini. Satu lagi. Sekarang buka sama-sama ya. Coba silakan. Tentang apa materinya? Kelompok berapa? Ya. Kelompok 1 menjelaskan tentang istiqomah, kelompok 2 menjelaskan tentang amanah, dan kelompok 3 menjelaskan tentang jujur. Silakan kerja kelompok sekarang ya, materi yang akan dicari. Silakan dicari buku paket, mulai dari pengertian, dalil, sama hikmahnya. Ngerti ya? Dalilnya ada di sini. Cari aja. Laki-lakinya nyari ya. Sudah paham kok satu? Nah, yang laki-lakinya cari tentang dalilnya. Udah ngerti? Nah, ini kan ada yang cari materi tentang judul, misalnya judul orang secara singkatnya aja ya, biar bagian-bagian. Nanti tulis di sini yang lainnya sambil nyari ya tentang dalilnya, kan ada paket ya, yang lain sambil nulis, sambil nyari. Ngerti? Silakan
bekerja semuanya ya. Jika ada yang bingung silakan tanyakan ke Bapak. Aja iya istiqomah perilaku istiqomah dapat diwajibkan. Bagaimana, sudah anak-anak? Sudah. Bagus, kalau sudah silakan kumpulkan ke Bapak ya. Silakan. Silakan teman kelompoknya kumpulkan ke Bapak. Kelompok 1. Ya. Baik, kalau sudah, coba Bapak akan menjelaskan materi yang telah kalian diskusikan ya, secara singkatnya. Jadi yang pertama, pengertian jujur. Jujur secara bahasa itu berasal dari kata asiriku atau sidik yang berarti benar. Nah, kemudian menurut istilah, kesesuaian sikap antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi jujur itu sesuatu yang benar-benar nyata tanpa dilebih-lebihkan. Apakah dalil tentang jujur? Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Bisa dilihat di paket. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahuinya. Itu dalil perintah untuk bersikap jujur, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah mengamalkan jujur, apa balasannya? Ada jaminan dari Allah bagi orang yang berperilaku jujur. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Barang siapa yang berbuat jujur atau bersikap jujur, maka akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan akan menghantarkan ke surga. Siapa di sini yang mau ke surga? Semuanya mau ya. Kalau kalian pengen masuk surga, maka harus berperilaku jujur. Seperti itu. Sudah paham tentang jujur? Itu ya. Kemudian tentang istiqomah. Tentang amanah dulu ya. Jadi ada yang tahu gak arti dari amanah itu apa? Coba amanah. Arti dari amanah? Dapat dipercaya. Tuh, dapat dipercaya. Gitu. Nah, amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Nah, kalian adalah seorang pemimpin semuanya, seorang pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah seorang pemimpin atas rakyatnya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rakyat yang dipimpinnya. Hal itu semuanya pemimpin gitu ya. Nah, kemudian ada juga macam-macam amanah. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama amanah terhadap Allah. Kedua, coba bacakan. Ya, betul itu ya. Kira-kira apa hikmah dari perilaku amanah? Coba bacakan. Perilaku hikmahnya ya dari perilaku amanah. Silakan. Ada yang mau menjawabnya? Hikmahnya apa? Silakan bacakan. Silakan. Hikmahnya apa? Orang yang berbuat baik kepada orang lain. Ya, terus apa lagi hikmahnya? Dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari berbagai pihak itu ya, dari perilaku amanah. Kemudian ada juga, nah ini ya, mendapatkan kepercayaan orang lain, mendapatkan simpati dari berbagai pihak, dimudahkan di dunia
Gitu ya. Itu hikmah dari mengamalkan perilaku amanah. Adapun yang selanjutnya tentang istiqomah. Silakan yang mau membaca itu siapa? Silakan bacakan. Cara bahasa siapa? Silakan. Iya, cara bahasa. Secara bahasa Inggris, istiqomah sikap kuku terhadap pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Iya, betul ya. Jadi istiqomah kira-kira contoh dari istiqomah itu seperti apa? Coba. Ada yang tahu nggak contoh dari sikap istiqomah? Seperti tidak mengeluh, ya dengerin dulu ya. Seperti tidak mengeluh, tidak mudah putus asa, itu bagian dari istiqomah. Kalau misalnya kalian kan punya cita-cita nih ya, ada yang pengen jadi guru, pengen jadi dosen, atau jadi polisi, nah, atau misalnya dan lain sebagainya, kalian harus mencapainya dengan cara apa? Belajar dengan giat, harus konsisten dalam belajar ya. Itu istiqomah. Nah, kira-kira hikmah dari istiqomah itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Hikmahnya apa? Orang Ya, bacakan. Yang keras. yang istiqomah akan menjauhkan dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya di bawah kesedihan dan tidak bisa dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Ya, bagus ya. Jadi hikmahnya pertama, lihat dulu ke depan, lihat dulu. Pertama, terhindar dari kerakusan diri, putus asa dan mudah mengeluh. Jadi sehari-harinya semangat gitu ya, tanpa ada rasa malas atau mengeluh gitu, karena konsisten dalam pendirian. Gitu. Yang kedua, menunjukkan keuletan dan kesungguhan seseorang dalam menggapai sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir apa? Meraih kesadaran hidup. Ya, betul. Nah, coba Bapak pengen tanya dulu ke kalian, hikmah dari jujur itu apa? Coba. Yang tadi. Hikmah dari jujur. Mendapat kepercayaan dari orang yang percaya. Ya, terus apa lagi? Mendapatkan banyak teman. Ya, dan terhindar dari orang-orang munafik. Ya, terhindar dari orang-orang munafik. Sampai sini dulu, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, semuanya apa? Pak, ciri-ciri orang munafik itu seperti apa? Ciri-ciri orang munafik seperti apa, Pak? Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqu salasun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Dengerin, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia ingkar, kemudian apabila ia berjanji ia apalagi, coba ada yang tahu nggak? Apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia khianat, dan apabila dipercaya dia malah menyalahgunakan kepercayaannya. Seperti itu ya. Seperti itu arti dari munafik. Ada 3 cirinya. Sudah paham semuanya? Bagus ya. Baik, sebelum mengevaluasi kalian untuk lebih memahami materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan dan memilih daftar pertanyaan yang ada di depan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa menjawab, boleh dibantu sama teman sekelompoknya. Silakan dari kelompok 1 siapa? Silakan. Ya. Ya. Silakan. Silakan buka. Apa pertanyaannya? Bacakan yang keras. Sebutkan macam-macam amanah. Nah, coba apa? Macam-macam amanah. Coba temannya ada yang bisa membantu? Silakan. Macam-macam amanah apa aja?
Silakan dari kelompok 1 ada yang mau membantunya? Tadi nggak bisa menjawab ya? Coba silakan. Amanah terhadap Allah Iya, apa aja macam-macam amanah? amanah terhadap sesama manusia Iya, dan? Amanah terhadap diri sendiri. Ya betul ya, jadi macam-macam amanah ada 3, harus ingat ya. Pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap Diri sendiri. bagus. Silakan coba kelompok 2 ke depan. Ya. Silakan. Yang mana? Warna biru. Buka, bacakan. Yang keras ya. Berikan 3 contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba apa? Coba berikan 3 contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan temannya. Nah, ini istiqomah. Istiqomah. Silakan, ada yang memanggilnya. Yang tadi sudah jelaskan. Contoh dari istiqomah. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Betul. menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya, belajar terus-menerus hingga paham. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Bagus ya, itu ya dari contoh dari istiqomah. Sekarang coba kelompok 3 ke depan. Terakhir ya, Bacakan dalil yang menunjukkan sifat jujur. Nah, kita jujur. Silakan. Apa? Temannya ada yang mau membantu? Dalil tentang jujur. Ayo. Dalilnya ya. Nah, ini. Bacakan, silakan. Tahu sih. Artinya Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. ya bagus ya, semuanya sudah bisa menjawabnya. Nah, bagaimana sudah paham materinya? Nah, coba kita simpulkan bersama-sama materi pada hari ini dari awal sampai akhir. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Sikap jujur, amanah. Nah, kalau jujur itu terdapat dalam Quran surat apa? Sikap jujur? Al-Baqarah ayat 42. Kalau macam-macam amanah ada berapa? Ya, aja amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau arti dari istiqomah itu apa? Dapat dipercaya. Arti dari istiqomah yaitu lurus, lurus atau konsisten dalam pendirian. Itu arti dari istiqomah. Coba apa hikmah dari perilaku istiqomah? Silakan. Hikmahnya? Di atas coba, di atas. Hikmahnya apa? Ya, bagus ya, semuanya sudah paham. Bagus ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk penilaian pengetahuan kalian, coba buka buku paket halaman 27 sampai 29. Itu kerjakan di rumah ya masing-masing. Insya Allah minggu depan Bapak periksa. Itu sebagai penilaian pengetahuan kalian ya.
Silakan ada yang bertanya dulu enggak? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Nah, ya. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, Bapak ucapkan perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas waktunya ya dan sudah bekerja sama dalam kelompok ini. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Insya Allah bisa berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian, ada Allah wa